Nama saya Muhammad Darnadwah Alkusai Sutrawahana dengan NPM 24550610005. Kali ini saya akan menjelaskan tugas studi kasus 3 yaitu flowchart-nya tentang IPK. Di sini untuk yang pertama-tama akan kita mulai, lalu lanjut ke preparation di mana ada variabel dengan tipe integral yaitu matkul, SKS, total SKS, SKS 1 sampai SKS 9. Lalu ada tipe variabel string yaitu matkul 1, nama, NPM, HMS, LLS, HM1 sampai dengan HM9, lalu LK1 sampai LK9. Untuk yang berikutnya ada float yaitu NA1 sampai NA9, AM1 sampai AM9, IPS, NASKS, keaktifan, tugas, kuis, UTS, UAS, dan NAS. Selanjutnya kita akan menginputkan nama dan NPM. Lalu akan keluar output daftar mata kuliah, lalu kita disuruh memilih mata kuliah antara 1 sampai 9. Jika yang dipilih kurang dari 1 dan lebih dari 9, dia akan langsung ke N. Dan jika yang diinput 1 sampai 9, kita akan diarahkan untuk menginputkan nilai-nilai dari nilai SKS, nilai keaktifan, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS, di mana nilai SKS harus lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 4. Lalu untuk nilai keaktifan, tugas, kuis, UTS, UAS, dan UAS, nilainya harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 85. Setelah itu, kita akan menghitung nilai akhir berdasarkan nilai yang telah diinputkan tadi. Selanjutnya, dia akan menghitung huruf mutu yaitu A, B+, dan B, dan lain-lain berdasarkan nilai akhir, lalu menentukan lulus atau tidak berdasarkan nilai akhir tersebut. Lalu kita akan keluar dari looping, yang selanjutnya akan menampilkan kartu hasil studi. Setelah itu, kita akan menghitungkan IP semester dengan total SKS dikali angka mutu, lalu dibagikan total SKS. Lalu akan di-N-kan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Prayoga akan menjelaskan mengenai pesukot dari studi kasus 3, yaitu mengenai untuk menghitung IP. Jadi yang pertama di sini saya dan bersama teman-teman saya sudah membuat pseudocode-nya. Yang pertama kita mulai dari start. Selanjutnya kita declare variabelnya, yaitu yang pertama itu ada menggunakan tipe data integer, ada matkul, SKS, total SKS, ada SKS 1 sampai dengan SKS 9. Selanjutnya ada tipe data string, ada matkul 1, nama, NPM, HMS, LLS, HM1 sampai HM9, dan juga LL1 sampai dengan LLS9. Selanjutnya ada tipe data float, ada NA1 sampai dengan EA9, AM1 sampai dengan AM9, ada IPS, ada NASKS, keaktifan, tugas, kuis, tes, UAS, dan NAS. Setelah kita declare variabelnya, kita program akan memunculkan yang pertama adalah program menghitung IP. Setelah dari situ user akan menginputkan nama dan juga NPM. Selanjutnya pada comment loop yang pertama itu akan di-display list dari mata kuliah dan juga user akan menginputkan mata kuliah tersebut. Jika mata kuliahnya yang diinput adalah 0, maka pilihan dari mata kuliah atau menu dari mata kuliah akan keluar atau selesai. Selanjutnya ada kita menginputkan SKS.
Lalu SKS itu harus dari 0 sampai dengan 4. Selanjutnya, user menginputkan nilai untuk keaktifan tugas, kuis, UTS, dan juga UAS. Nilai tersebut harus lebih dari 0 atau kurang dari 85. Selanjutnya, program akan mengkalkulate nilai akhir, yaitu NAS, sama dengan keaktifan dikali 0,10 ditambah tugas dikali 0,35 ditambah kuis 0,15 ditambah UTS dikali 0,20 dan juga ditambah UAS dikali 0,20. Selanjutnya akan keluar nilai-nilainya. Jika nilainya lebih dari 76, maka nilai yang keluar adalah A, dan juga IP yang keluar adalah 4. Lalu jika nilainya lebih dari 71 dan kurang dari 76, maka nilai yang keluar adalah B+, dan AMS yang keluar adalah 3,5. Begitu terus sampai nilai yang dikeluarkan adalah E. Maka IP yang keluar adalah 0. Lalu program akan mengoutputkan mata kuliah, nilai akhir, huruf mutu, angka mutu, dan juga kelulusan. Selanjutnya looping akan selesai. Selanjutnya program akan mendisplay kartu hasil studi. Yang keluar adalah nama, NPM, dan juga list mata kuliah bersama dengan nilai akhir, huruf mutu, angka mutu, dan juga kelulusan. Lalu program akan mengkalkulasi total SKS, dan juga nilai SKS dirumuskan dengan NA SKS sama dengan SKS 1 dikali AM1 ditambah sampai dengan SKS 9 dan juga AM9. Maka program akan mengkalkulate IPS. IPS itu sama dengan NA SKS dibagi total SKS. Maka program akan mengoutputkan total SKS dan juga IP semester. Oke, selanjutnya adalah program selesai. Terima kasih. Itu saja penjelasan VisuCode dari saya. Akan dilanjutkan ke yang selanjutnya. Jadi di sini adalah bagian ketiga dari presentasi kami, yaitu coding program. Seperti biasa, di awal kita menggunakan include IOStream. Selanjutnya di sini saya menggunakan include cstdb karena direktur ini digunakan untuk mengimpor pustaka standar C++ yang mengidentifikasi beberapa fungsi umum seperti konversi angka, manajemen memori dinamis, manajemen proses, dan lainnya. Pustaka ini merupakan bagian dari C library yang diadopsi dalam C++. Kali ini saya menggunakan CSTDLB EB karena di sini saya menggunakan sistem CLS ya, yang untuk nge-clear layarnya, nge-clear si terminalnya. Bagian pertama using namespace SSTD seperti biasa int main. Langsung saja di bagian sini beberapa variabel yang saya gunakan itu int matkul, string matkul, nama dan npm saya menggunakan string, na itu nilai akhir itu karena ada 9 mata kuliah saya isi dengan na1 sampai dengan na9 dan tipe datanya semuanya menggunakan float. Huruf mutu 1 sampai dengan 9 menggunakan string, angka mutu menggunakan float dari angka mutu 1 sampai dengan angka mutu 9. Di sini saya menggunakan lulus atau tidak, variabel lulus atau tidaknya menggunakan string sampai lulus LLS 9 ya. Selanjutnya ada SKS. SKS adalah SKS 1 sampai dengan SKS 9. Selanjutnya di sini bagian pertama dari program saya itu program kami yaitu program menghitung IP. User memasukkan nama dan npm. Tipe datanya tadi di sini adalah string. Jadi kalau misalkan dia pakai dua kata gitu nggak bisa. Terus looping dimulai sebelum kita memasukkan switch di bagian sini ya.
Jadi while true daftar mata kuliah ini yang akan jadi outputnya nanti yang akan saya tampilin di terminal. Terus sin matkul, ini matkul 1, alpro dan segala macam ya. Jadi kalau misalkan si user menginputkan angka 1 nanti maka mata kuliah yang dipilih adalah alpro dan begitupun angka seterusnya. Dan jika user memasukkan angka selain 1, 9 dan 0, 1 sampai 9 dan 0, eh, maka outputnya adalah tidak ada mata kuliah dan akan mengulang kembali ke bagian atas. Selanjutnya setelah memilih mata kuliah, oh iya, di sini menggunakan if matkul sama dengan kosong, maka sistem akan diberhentikan secara paksa menggunakan break. Jadi ketika si user sudah tidak mau input nilainya lagi, maka sistem akan langsung ke bagian bawah ya. Bagian sini langsung ke bagian akhir. Di sini. Variabel sementara di dalam urutan loopingnya adalah int SKS. Eh, SKS ini kan yang di bagian atas tadi kan SKS 1. Nah, di sini saya pakai SKS saja. Tipe datanya integer. Untuk nilainya, nilai keaktifan, tugas, kuis, UTS, UAS itu menggunakan tipe data float. Nilai akhir sementara dan angka mutu sementara menggunakan float, NAS dan AMS. Huruf mutu sementaranya menggunakan string, HMS. Lulus atau tidaknya saya hanya menggunakan LLS saja karena di bagian atas tadi ada angkanya ya, LLS 1 dan seterusnya. Input nilai. Jika jumlah SKS kurang dari 0 dan kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari 4, maka akan terjadi pengulangan menggunakan do ya teman-teman di bagian sini. CL, SKS, bla 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 bla. Terus selanjutnya, jika nilai tugas kurang dari 0 dan lebih dari 85, maka akan terjadi pengulangan. Sama seperti bagian yang di atas. Dan ketika sebelum terjadi pengulangan, akan muncul output nilai keaktifan tidak valid. Di bagian atas jumlah SKS tidak valid, begitupun seterusnya karena ini ketentuan dari Bu Titin selaku dosen mata kuliah algoritma dan pemrograman bahwa nilainya rentan nilainya dari 0 sampai dengan 85. Ketika user sudah memasukkan semua nilai, maka akan kembali lagi ke program memilih mata kuliah. Jika user sudah merasa cukup dengan input nilainya, maka akan lanjut ke hitung nilai akhir sementara. Nilai keaktifan 10%, tugas 35%, kuis 15%, UTS 20%, UAS 20%. Nilai yang ada di sini, persenan yang ada di sini adalah ketentuan dari Bu Titin. Dan ini adalah rumusnya, nilai akhir sementara sama dengan keaktifan dikali 0,10, tugas dikali 0,35, kuis 0,15, UTS 0,20, UAS dikali 0,20. Dan di sini adalah menggunakan if else ya. Jika NAS lebih dari sama dengan 76, maka huruf mutu sementaranya akan A, angka mutu sementara ada 4, dan dia lulus atau tidaknya adalah lulus. Begitupun seterusnya sampai ke bawah sini, jika nilainya tidak ada yang sesuai dari sini, maka dia akan HMS-nya langsung otomatis E, AMS 0, dan dinyatakan tidak lulus. Nilai ada di bagian sini ya. Jadi nanti ketika sudah menginputkan nilai sini, di akhir program yang ini akan memunculkan mata kuliah yang dipilih, nilai akhirnya, huruf mutunya, angka mutu, dan dinyatakan lulus atau tidaknya. Lalu menggunakan sistem pause, apakah user akan melanjutkan pengulangan atau tidak, menggunakan tombol apa saja ya. Nah, terus di sini kenapa saya menggunakan NA1 sama dengan NAS? Dikarenakan apa namanya? Karena ini dalam looping ya, teman-teman. Biar nilainya tuh ini sama ini gitu. Karena nilai awalnya kan nggak tetap. Jadi ini tergantung user yang input ya. Terus sistem CLS ini kayak yang saya bilang di awal ini adalah sistem untuk nge-clear si terminalnya. Jadi langsung bagian atas yang kita ngisi milih mata kuliah dan segala macamnya itu bakal kehapus dan masuk ke ini baru. Selanjutnya ada kartu hasil studi, terus bla 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 bla, dan di sini adalah tabel yang saya buat di bagian sininya. Rumus dan variabel total SKS dan nilai akhir yang beneran akhir. Jadi ada total SKS, itu saya menggunakan integer. Jadi total SKS adalah SKS 1 sampai dengan 9 dijumlahkan. Terus untuk nilai akhir
menggunakan float SKS dikali SKS 1 dikali angka mutu 1 dan seterusnya sampai dengan SKS 9 dikali angka mutu 9. Jumlah IPS ini adalah IP sementara adalah jumlah SKS dikali angka mutu dibagi total SKS. Seperti ini rumusnya. Dan outputnya di bagian sini Cout total SKS sama dengan total SKS and line Cout IP semester and line system pause. Oke. Jadi kita coba jalanin programnya dulu di sini karena kita udah ini, kita coba jalanin ya. Saya buka lewat file manager aja folder. Simpan di bagian sini, di bagian output. Di bagian sini. Ini saya masukkan nama saya adalah Pinjual dengan random 45010. Di sini kalian bisa memilih daftar mata kuliah dari 1 sampai dengan 9, dan ketika semua sudah terpilih, kalian bisa menggunakan angka 0 untuk menyelesaikan looping di bagian daftar mata kuliah. Saya contohkan, saya isi Alpro dulu. Untuk SKS, jika lebih dari 4, maka nilai SKS tidak valid. Atau jumlah SKS tidak valid. Dan jika saya isi dari kurang dari 1 atau 0, nilai SKS tidak valid ataupun minus ya teman-teman. Jadi SKS ini saya isi 4. Nilai keaktifan kalau misalkan tadi lebih dari 85, maka nilai tersebut tidak valid. Saya isi dengan 86, nilai keaktifan tidak valid. Kalau misalkan saya isi minus atau kurang dari 0, contoh minus 5, maka nilai tidak valid. Saya isi 85, 85, 85, 85. Nah, ini langsung keluar outputnya. Mata kuliah yang saya pilih adalah Apro, nilai akhir 85, lulus mutunya adalah A, angka mutu 4, dan dinyatakan lulus. Selanjutnya untuk lanjut untuk melakukan looping, kalian bisa menggunakan tombol apa saja di keyboard. Saya bisa menggunakan enter. Untuk itu saya akan memilih PBI. PBI bagian sini kita isi SKS-nya 2. Nilai keaktifan ini kan tadi bukan kurang dari sama dengan 0, jadi ini bisa saya isi 0 seperti ini ya. Ini teman-teman. Oh ya tadi nih bisa keluar ya outputnya. Ini saya langsung kepilih tadi karena saya kecepatan. Kita coba isi SKS 3, aktifan 76 mungkin, 57, terus 50, 50, terus 80. Dan apabila saya menekan 0 atau menginputkan 0 di sini, maka program akan langsung selesai seperti ini ya. Seperti yang kalian bisa lihat, IP semester, total SKS, dan segala macamnya. Jadi ini mungkin cukup sekian dari saya, dari kelompok kami juga. Ini adalah codingan programnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Hanzul Akbar Evansyah dengan NPM 24150610060. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.